Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mujayana, NPM 16120396. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan tema analisis kesalahan memahami dan menulis bacaan prosedural dalam menggambar bangun geometri siswa kelas 3 SDN Manyaran 02 Semarang. Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 3 yang mengungkapkan bahwa hasil nilai evaluasi siswa yang belum memenuhi KKM. Penyebab diantaranya terdapat kesulitan yang dialami siswa pada mata pelajaran matematika, yaitu terdapat siswa yang tidak mampu mengerjakan soal berbeda dengan yang dicontohkan guru, seperti ketika guru menggambar bangun persegi panjang dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar cm. Jika siswa diminta menggambar dengan ukuran yang berbeda, siswa mengalami kesalahan, sehingga membuat siswa sulit untuk memahami soal yang dicontohkan guru. Kesulitan yang lain terdapat pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu terdapat siswa yang kesulitan dalam menuliskan informasi yang telah mereka peroleh dengan bahasa mereka sendiri, seperti ketika diminta menuliskan prosedur membuat mie instan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa ketika memahami dan menulis bacaan prosedural dalam menggambar bangun geometri. Dari dalam penelitian ini, menurut Rahmania tahun 2016, analisis kesalahan adalah penyelidikan terhadap suatu bentuk penyimpangan atau kekeliruan dari jawaban tertulis siswa. Analisis kesalahan dalam penelitian ini ditinjau dari jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal memahami dan menulis bacaan prosedural dalam menggambar bangun geometri. Selanjutnya, pembelajaran geometri merupakan unit dari pembelajaran matematika yang tergolong sulit. Antara lain, terlihat bahwa siswa sulit mengenal dan memahami bangun-bangun geometri serta unsur-unsurnya menurut Salaki tahun 2008. Selanjutnya, teks prosedur kompleks merupakan jenis teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam buku Kemendikbud tahun 2013 halaman 84. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Manyaran 02 Semarang, semester genap tahun 2019-2020. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu guru dan 5 siswa SDN Manyaran 02. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, tes tertulis, dan wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian seperti yang terlihat pada gambar merupakan hasil pekerjaan siswa nomor 1, yaitu menggambar bangun persegi panjang dan menuliskan langkah-langkah menggambar persegi panjang. Kesalahan yang dilakukan siswa pada gambar 1 yaitu kesalahan prinsip, di mana siswa menggambar dengan ukuran panjang yang tidak sesuai dengan soal. Terlihat pada hasil gambar siswa pada lembar B. Siswa diminta menggambar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 4 cm, tetapi siswa menggambar dengan panjang 2 cm dan lebar 5 cm. Kesalahan lainnya yaitu termasuk kesalahan prosedur, di mana siswa menuliskan langkah menggambar tidak lengkap. Siswa tidak menuliskan langkah menggambar nomor 4 yang dapat dilihat pada gambar 1 di langkah-langkah menggambar persegi panjang. Siswa hanya menuliskan langkah menggambar nomor 1 sampai 3 saja. Kesalahan berikutnya yaitu kesalahan strategi, di mana siswa mengerjakan soal dengan cara menggambar semua gambar terlebih dahulu, kemudian menuliskan langkah menggambarnya. Terlihat pada hasil percakapan siswa 1, pertanyaan nomor 10, di mana siswa menjawab menggambar dulu, kemudian menulis langkah. Selanjutnya, gambar 2 merupakan hasil pekerjaan siswa menggambar bangun jajar genjang. Kesalahan yang dilakukan siswa pada gambar 2 terlihat siswa tidak memahami bangun jajar genjang. Hasil gambar siswa menunjukkan siswa terlihat menggambar bangun sembarang, bukan jajar genjang. Kesalahan tersebut termasuk kesalahan konsep, yaitu siswa belum memahami konsep bangun jajar genjang. Dibuktikan dengan hasil wawancara siswa pada kesalahan selanjutnya, siswa kurang lengkap dalam menuliskan langkah menggambar. Terlihat pada gambar 2, bagian langkah-langkah menggambar. Kurang lengkap siswa yaitu tidak memberikan keterangan garis ke kanan atau ke kiri. Kesalahan selanjutnya termasuk kesalahan strategi, di mana siswa salah dalam menentukan langkah
penyelesaian atau cara menyelesaikan soal. Selanjutnya, gambar 3 merupakan hasil pekerjaan siswa. Soal nomor 3 menggambar bangun trapesium. Kesalahan yang dilakukan siswa yaitu siswa salah dalam menentukan ukuran panjang garis. Kesalahan tersebut termasuk kesalahan prinsip di mana siswa menggambar dengan ukuran panjang yang tidak sesuai dengan soal. Kesalahan selanjutnya yaitu siswa tidak lengkap dalam menuliskan langkah-langkah menggambar trapesium yang dapat disebut kesalahan prosedur tidak lengkap. Terlihat pada gambar 3 bagian langkah-langkah kedua dan ketiga. Siswa salah dalam menuliskan ukuran garis. Siswa juga kesulitan dalam menuliskan langkah-langkah menggambar. Kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan strategi di mana siswa salah dalam menentukan cara penyelesaian atau langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan soal agar pembahasan. Kesalahan konsep yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal memahami dan menulis bacaan prosedural dalam menggambar bangun geometri yaitu kesalahan dalam memahami soal. Jika siswa tidak memahami soal, maka akan berdampak pada hasil jawabannya. Siswa menggambar dengan satu sisi miring dan satu sisi tegak. Selanjutnya, kesalahan prinsip yang dilakukan siswa yaitu kesalahan dalam menentukan letak ukuran panjang dan lebar. Siswa kurang ketelitian siswa dalam menentukan ukuran gambar dapat membuat gambar tidak terlihat sempurna. Ketika diwawancara, siswa mengatakan bahwa lupa untuk menggambar sesuai ukuran. Siswa menganggap ukuran gambar sudah sesuai dengan soal. Terlihat pada hasil wawancara siswa 3, pertanyaan ketiga sampai 5. Kemudian, kesalahan prosedur. Kesalahan prosedur tidak lengkap yang dilakukan siswa yaitu tidak lengkap dalam menuliskan langkah-langkah menggambar bangun. Kesalahan tidak lengkap dalam menuliskan kalimat langkah-langkah, bahkan tidak menuliskan satu langkah. Kesalahan tersebut disebabkan karena kurang teliti siswa dalam mengerjakan soal. Siswa kesulitan dalam menuliskan ide pemikiran sendiri sehingga kalimat langkah menggambar kurang lengkap. Selanjutnya, kesalahan strategi. Kesalahan strategi yang dilakukan siswa yaitu kesalahan dalam menentukan langkah-langkah menyelesaikan soal. Kesalahan tersebut dilakukan siswa dengan salah dalam menentukan langkah atau cara untuk menyelesaikan soal. Siswa menentukan sendiri cara yang mereka gunakan padahal sudah ada contoh sebelumnya bagaimana penyelesaiannya. Hal tersebut berakibat pada hasil pekerjaan siswa. Jika siswa dapat memahami cara yang dicontohkan guru untuk mengerjakan soal, maka hasil pekerjaan siswa akan banyak benar. Kemudian, menurut teori Van Hill, terdapat 5 tingkat pemikiran geometri yaitu level 0 atau visualisasi, level 1 atau analisis, level 2 atau deduksi informal, dan level 3 deduksi, level 4 ketepatan. Hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan teori Van Hill menemukan bahwa siswa mengalami kesulitan pada tingkat analisis level 1 dan deduksi informal level 2. Pembelajaran bahasa Indonesia kaitannya dengan menulis menurut teori perkembangan Piaget dalam IPDE tahun 2015 mengkategorikan 4 tahap perkembangan kognitif anak yaitu tahap sensori motor usia 0 sampai 1,5 tahun, tahap praoperasional usia 1,5 sampai 6 tahun, tahap operasional konkret usia 6 sampai 12 tahun, dan tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Hasil penelitian yang dikaitkan dengan tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, kesulitan siswa berada pada tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret menunjukkan bahwa anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu siswa mengalami kesalahan dalam memahami konsep bangun jajar ginjang sehingga ketika diminta menggambar bangun jajar ginjang tidak sempurna. Kesalahan dalam menentukan letak ukuran panjang dan lebar. Siswa tidak lengkap dalam menuliskan kalimat langkah-langkah menggambar bangun dan bahkan tidak menuliskan satu langkah menggambar bangun. Saran dari penelitian ini, guru sebaiknya memperhatikan level analisis dan deduksi informal dalam teori Van Hill untuk dapat memberikan pendampingan sehingga siswa dapat naik ke level deduksi. Guru juga memperhatikan tahap operasional konkret di mana ketika menjelaskan konsep bentuk dan sifat bangun datar kepada siswa sekolah dasar dapat menggunakan contoh pada benda konkret sehingga ketika siswa diminta menuliskan langkah menggambar bangun tersebut tidak mengalami kesulitan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.